Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi sama aku Aulia Cinderella. Kali ini aku akan membahas tentang arsip statis. Jadi poin-poin yang akan kita bahas tentang pengertian umum, fungsi arsip statis, flowchart pengelolaan arsip statis, dan standar operasional, prosedur pengelolaan, dan alur proses pengelolaan arsip statis. Poin pertama, pengertian umum. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan dan telah habis masa referensinya yang berketerangan untuk dipermanenkan. Arsip ini diakuisisi sudah melalui penilaian, yakni analisis formasi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Dilihat dari kaidah hukum dan kepentingan operasional, lembaga pencipta, serta kepentingan lainnya. Poin kedua, fungsi arsip statis. Arsip statis tidak saja penting untuk mempelajari kondisi masa lalu, tetapi juga akan dampak pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian dan penyempurnaan pemerintahan, institusi lain dalam organisasi, penghimpunan dan peradaban tergantung pada pelestarian dan pemanfaatan arsip statis. Fungsi tersebut antara lain: yang pertama, sebagai memori, arsip statis digunakan untuk merekam kegiatan sehingga penting bagi lembaga untuk dapat mengunggah kembali memorinya sehingga dapat menggali kembali peristiwa masa yang lampau. Misalnya, dapat mengetahui kapan SK struktur organisasi perpustakaan dikeluarkan, tindakan untuk melakukan sesuatu, serta dapat menyajikan dokumentasi tentang fakta yang diperlukan. Yang kedua, sebagai pembuktian. Dalam proses pengadilan yang mengadili perkara pidana maupun perdata, semua pihak memerlukan arsip untuk pembuktian dan penunjang tuntutan maupun pembelaan. Sebagai contoh, dalam perkara gugatan tanah, masing-masing pihak yang bersangkutan pasti akan membutuhkan arsip yang ada terkaitan dengan kasus tersebut sebagai bukti otentik. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai universitas koferensi yang taat asas, maka berdasarkan ketentuan hukum kita harus melakukan penyimpanan arsip dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, pada bagian penggawaian, khususnya pada arsip pegawai, baru bisa menjadi statis apabila pegawai tersebut telah pensiun sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian janda ataupun duda atau anaknya telah melewati usia 18 tahun. Yang keempat, sebagai sumber penelitian, khususnya penelitian sejarah. Arsip statis digunakan untuk kepentingan penelitian, tuntutan maupun kegiatan yang merujuk pada masa lampau. Sebagai sumber informasi yang paling utama adalah arsip, sehingga dokumen statis ini sebagai ringkasan asli yang digunakan untuk penelitian sejarah, sains, dan teknologi. Yang kelima, untuk kepentingan masyarakat. Suatu contoh para peneliti kedokteran dengan menggunakan rekan medis dan arsip kedokteran untuk melacak simptom atau gejala dan pola penyakit dalam upaya mencari penyembuhan dan pencegahan. Yang keenam atau yang terakhir, untuk kepentingan pendidikan. Arsip pendidikan digunakan sebagai pemantau perkembangan kemajuan peserta didik mulai dari awal sampai akhir pendidikan, sehingga dapat dijadikan sebagai sejarah bagi penerus generasi. Selain itu, arsip statis berfungsi sebagai inspirasi karena dengan arsip statis dapat memperluas wawasan bagi generasi penerus ke dalam lingkungan yang lebih luas. Poin ketiga, flowchart pengelolaan arsip statis. Penerimaan arsip inaktif dari unit kerja masa simpan 5 tahun, lalu mengelompokkan arsip sesuai dengan kode klasifikasi surat. Kemudian, mengidentifikasikan data, melakukan penilaian arsip sesuai dengan GRA. Setelah itu, arsip yang mempunyai nilai fungsi atau nilai kesejahteraan yang
berguna bagi lembaga bangsa dan negara. Lalu arsip statis di pusat arsip university masa simpan 10 tahun. Adapun standar operasional prosedur pengelolaan arsip statis. Yang pertama, pemberkasan. Dalam pemberkasan ada penerimaan arsip dari unit, pemeriksaan penandatangan berita, acara penerimaan arsip, pembuatan daftar arsip statis, penataan arsip dalam folder, penataan arsip dalam box, dan pembelajaran box. Yang kedua, penyimpanan, penetapan box dalam almari arsip, penemuan kembali. Yang ketiga, perawatan, pembersihan arsip dari kotoran, fumigasi atau penyemprotan anti serangga. Keempat, penyelamatan atau pengamanan reprografi arsip, alih media arsip. Dan yang terakhir, penggunaan peminjaman arsip. Prinsip-prinsip pengelolaan arsip statis. Yang pertama, prinsip asal-usul. Berdasarkan penciptanya, prinsip asal-usul adalah sebagai bahan bukti harus merekam informasi mengenai sumber yang menjelaskan konteks dari pencipta dan penggunaannya. Yang kedua, prinsip aturan asli. Dalam susunan skema yang sama dengan pada saat arsip digunakan oleh penciptanya, tujuannya untuk memelihara autentisitas dan integritas arsip sebagai bahan bukti proses pekerjaan dan kegiatan. Yang terakhir, prinsip rantai penanggung jawab. Peranan arsip sebagai bahan bukti dan berkelanjutan yang hanya dapat diyakinkan keamanan fisik dan integritas intelektualnya. Jadi arsip dijamin untuk dipelihara dari kerusakan, pemisahan, dan kelompoknya, serta pemusnahan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Segitu dulu pembahasan tentang arsip guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.